Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan saum Ramadan di tahun 1442 Hijriah meskipun pandemi masih menghantui kita. Tapi alhamdulillah pemerintah telah memberikan sedikit keleluasaan bagi kita untuk dapat mendirikan sholat fardu berjamaah, sholat tarawih dan witir berjamaah. Kemudian dipersilakan juga untuk berbuka puasa bersama. Dibolehkan juga untuk mengadakan iktikaf atau mabit 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan dan harus ada jarak di antara satu jamaah dengan jamaah yang lain dan tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Semoga COVID-19 dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bumi Indonesia ini, umumnya di seluruh dunia. Semoga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Semoga tarawih tahun depan sudah mulai jaraknya berdekatan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Kalau ini kan kayak dianggap apa? Diem-dieman ya jauh itu. Jaraknya jauh. Kemudian mulutnya ditutup dengan apa? Masker, seolah-olah kita ini tidak boleh bicara. Kalau di bulan Ramadan seenak tidak boleh bicara yang tidak bermanfaat, tidak boleh bicara yang tidak ada gunanya, atau bahkan tidak boleh berbicara yang apabila kita berbicara menyakiti hati saudara kita yang lain. Semoga makna masker di bulan puasa begitulah. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum taklim dimulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan berkah Fatihah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti thahirin wa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa al-awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin. Syai'un lillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad halaman ke-5. Halaman 5 baris ke-8 dari bawah. Baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ba'dil hukama wal maqalah al-hadiyah asyarata, maqalah yang ke-11. Wa an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, yang di sini diartikan oleh Syekh Nawawi menjadi al-auliya, sebagian dari wali-wali Allah. La tahkiru, jangan engkau meremehkan kalian semua, ad-dunuba ing dosa-dosa, as-sighara yang kecil. Jadi kita dilarang tidak boleh mengapikan dosa-dosa kecil. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita habis dosa kecil itu diapikan.
Padahal di dalam hadis Rasulullah telah memberikan cara untuk menghilangkan dosa kecil. Salah satunya adalah dengan cara berwudu, kan begitu kan? Habis marah kita suruh berwudu, habis kita berdosa kecil di samping istighfar kita juga dianjurkan apa? Berwudu, karena wudu itu menghilangkan dosa kecil. Tetapi kalau dosa-dosa kecil kita abaikan, kita biarkan, dan bahkan setiap detik, setiap menit kita lakukan terus menerus, nah ini yang berbahaya. Maka Syekh Nawawi memberikan uraian meskipun sedikit untuk memberikan atau penekanan terhadap kalimat ini, aila ta'udduha sigharan, maka engkau jangan menghitung atau menganggap dosa-dosa itu kecil. Dosa kecil ini akhirnya apa? Karena meremehkan dosa itu, kita lupa untuk beristighfar kepada Allah dan lupa tidak berwudu agar jasad kita terhindar dari dosa kecil. Nah biasanya apa? Lama-kelamaan kalau dosa ini ditumpuk, akhirnya dianggap menjadi dosa besar. Di dalam Al-Quran sendiri Allah telah memberikan cara, wasari'u ila maghfirah. Kita cepat-cepat kalau kita berdosa, jangan sampai menghitung dosa kita kecil. Mau kecil, mau apa, kita secepatnya untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus wasari'u ila maghfirah. Kenapa begitu? Kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa kecil? Dan kenapa kita jangan sampai menganggap itu kecil? Fa innaha, maka sesungguhnya adzunub as-shighar itu tatasya'abu, akan bercabang, minha dari dzunub yang shighar adzunubal kibar, karena dari dosa kecil itu kalau numpuk dia akan bisa menjadi dosa besar. Nah kalau sudah dosa besar, manusia lengah, manusia lupa mohon ampun kepada Allah. Yang dikhawatirkan apa? Ini menjadi murkanya Allah. Allah akan murka kepada kita. Kalau Allah sudah murka, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dalam syarah selanjutnya, wa aidan, dan juga rubama yakunu, kadang-kadang ada apa? Ghadabullah, marahnya Allah, murkanya Allah, itu fitil kasihor, itu ada dalam dosa-dosa kecil. Kita menganggap itu kecil, tapi bisa jadi Allah murka kepada kita. Makanya di dalam sholat tarawih itu ada ungkapan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah yang saya kutip dari Tafsir Quran Kadim karangan Imam Ibnu Katsir. Ada sebuah hadis yang mengatakan innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau sudah melakukan dosa, maka di dalam hatinya itu ada titik-titik hitam, nuktah hitam. Jadi kalau penyakit itu apa? Kerak, paru-parunya kotor, jantungnya kotor, mudghahnya kotor, hatinya ada kerak-kerak di dalamnya. Nah kalau kerak-kerak yang ada di dalamnya itu tanda hitam yang ada di hatinya, fa in taba, maka ketika ia atau orang itu bertaubat kepada Allah, wa naza'a, maka kerak-kerak nuktah itu akan
luntur, akan hilang. Taubat kemudian diikuti apa? Wastaghfara, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suqila qalbuhu, maka qalbnya, hatinya akan menjadi kinclong, akan cemerlang. Tapi sebaliknya, fa in zada, apabila orang itu malah menambah dosanya, bukan bertobat, bukan beristighfar kepada Allah, tapi justru menambah dosa karena tadi menganggap kecil ini. Nanti kalau sudah umur 40 tahun saya akan aktif di masjid, saya akan bertobat kepada Allah. Iya, kalau pas Allah kasih umur sampai seperti itu. Kalau tidak, seperti apa? Fa in zadat, kalau ia bertambah maka dosanya akan bertambah, sehingga hatta taghluwa qalbuh, sehingga dosa itu akhirnya menutup kalbunya, menutup pintu hatinya. Makanya konon ini sudah pernah saya ceritakan di sini kalau nggak salah. Mbah Hasyim Asy'ari ketika habis dari Mekah, tempatnya itu kan alas. Alas itu apa ya? Hutan. Dan tempat itu setiap hari, bahkan sehari bisa 4 kali digunakan oleh para jawara untuk berjudi. Masyarakat sekitar tidak ada yang berani mengingatkan, nengok aja nggak berani. Tapi apa cara beliau untuk menaklukkan mereka-mereka itu? Beliau bukan berdakwah, wahai orang-orang penjudi. Penjudi itu dilarang oleh Allah. Orang yang berjudi akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu. Enggak. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari mencoba untuk membuat atau strateginya personal approach, mengadakan pendekatan secara pribadi. Beliau mengatakan, boleh enggak saya ikut main, tetapi dengan catatan tidak pakai uang. Nah, merasa mereka jawara ada orang haji yang baru dari Mekah mau bergabung. Wah, bergembira dia, meskipun syaratnya tidak pakai uang. Tapi ini jangan diturun, ini tingkat tinggi. Nah, kebetulan ketika beliau ikut main judi itu, main gaple lah gampangnya, nggak pernah kalah. Jawar-jawar penasaran, loh ini haji satu ini baru dari Mekah main gaple nggak pernah kalah. Akhirnya jawarannya, yang pimpinan jawarannya silaturahim ke rumah beliau, Ji, kamu punya jambi-jambi apa? Kalau main kok nggak pernah kalah. Nah, akhirnya beliau mengatakan, saya ada doa. Jika engkau baca, maka engkau tidak akan pernah kalah main judi. Nah, akhirnya minta diajarin. Setelah minta diajarin, lama-kelamaan, kamu kalau mau baca ini harus setelah sholat. Sholat itu apa, Ji? Diajarin. Masya Allah, pelan-pelan ini. Pelan-pelan, tahu-tahu apa? Beliau tidak usah mengusir. Yang mengusir mereka-mereka, para jawara yang sedang berjudi, adalah kepalanya jawara sendiri. Menggunakan tangan orang lain dengan strategi yang semacam itu, Masya Allah. Dan kebetulan ketika beliau membuat pesantren, mereka-mereka itu sendiri yang ikut membabat alas untuk mendirikan pesantren yang sekarang dikenal dengan pesantren Tebu Ireng yang sudah besar begitu. Subhanallah. Itulah cara dakwah orang-orang tua zaman dulu, para ulama zaman dulu. Nah, ini apakah strategi ini salah apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ternyata para wali songo yang ada di Jawa itu juga mengadakan pendekatan secara kultural, cultural approach. Terbuktikan berhasil. Jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya,
mari kita saling menjaga diri kita, jangan sekali-kali meremehkan dosa-dosa kecil. Karena khawatir dosa-dosa kecil itu akan bercabang menjadi dosa yang besar. Dan juga yang paling kita khawatirkan adalah kemarahan Allah, kemurkaan Allah ada pada saat kita melakukan dosa-dosa tersebut. Mari kita lanjutkan. Wal maqalah ats-tsaniyah asyarata. Sekarang maqalah yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr. Tidak ada dianggap dosa kecil apabila dosa kecilnya itu ma'al israr, dilakukan secara kontinuitas, dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya shaghir bil muwadhabati, dengan cara dia lakukan terus menerus, alaiha ing atas dosa kecil itu, maka dia ta'dhumu, akan menjadi besar. Fatasiru kabiratan, maka akan menjadi dosa kecil itu kabiratan, menjadi besar. Nah, ini ungkapan para aulia tadi didukung oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga ada ketika Rasulullah dengan Sayyidina Fatimah putrinya, la tahkiranna wahif ya Fatimah ala sigar, jangan engkau menganggap meremehkan, menganggap remeh terhadap dosa kecil. Ini pesan Rasulullah juga. Maka di sini diungkapkan la saghirata ma'al israr, maka tidak dianggap dosa kecil apabila dosa itu dilakukan secara terus menerus. Karena apa? Ia akan bisa menjadi besar. Wa aidan annaha ala azmis tidamatiha tasiru kabiratan, dan juga sesungguhnya dosa kecil tadi saghirah ala azmis tidamatiha, atas dasar niat orang itu untuk melakukan terus menerus, maka tasiru kabiratan, maka hal yang semacam ini akan menjadi besar. Fa inna niyatal mar'i, maka sesungguhnya niat seseorang fil ma'asi, dalam berbuat maksiat, kanat maksiatan, maka yang semacam ini sudah dianggap maksiat. Ini pandangan para tasawuf. Kalau hadisnya secara zahir, Allah akan mencatat kebaikan bagi orang yang baru punya niat kebaikan meskipun belum action. Sebaliknya, Allah tidak akan mencatat keburukan apabila orang itu hanya punya niat keburukan tapi tidak jadi dilakukan. Tapi bagi orang tasawuf nggak bisa begitu. Karena apa? Karena kalau kita punya niat kejahatan, hari ini tidak dilakukan. Kalau kejahatan niatnya ini terus menerus ala azmis tidamatiha, karena niatnya terus menerus ingin berbuat jelek, ingin berbuat aniaya kepada orang lain, meskipun tidak dilakukan saat ia berniat, tapi karena niat itu muncul terus menerus, maka niatnya orang itu sudah dianggap maksiat tersendiri. Karena apa? Satu saat itu bisa terjadi. Nah, hadis tadi apabila kita punya niat jahat tidak dilakukan saat itu juga. Tapi kalau niat ini terus menerus, maka dikhawatirkan niatnya orang itu sendiri sudah dianggap maksiat. Semacam itulah. Nah, sama dengan begini, ada sebuah hadis di Imam Muslim, kalau di syarah Imam Nawawi itu jilid ke-6, hadisnya kalau nggak salah itu 1759 kalau nggak salah, ketika mengartikan ada persoalan antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
dengan Sayyidina Ali. Gara-gara apa? Gara-gara Siti Fatimah sebagai istri dari Sayyidina Ali menuntut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kan kakeknya kan, karena Siti Fatimah lahir dari pernikahan Rasul dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Siti Fatimah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar Amirul Mukminin, kalau engkau meninggal, warisanmu akan engkau berikan kepada siapa? Akan aku berikan kepada istri dan anak-anakku. Kenapa ketika abahku Nabi Muhammad meninggalkan warisan yang begitu banyak, kok saya tidak diberikan warisan tersebut? Abu Bakar As-Siddiq tidak mau memberikan itu karena apa? Rasulullah sudah bersabda, ma taroknahu la nuratu ma taroknahu wa fahuwa shadaqah. Harta bendaku tidak ada yang diwariskan, apa-apa yang aku tinggalkan itu dianggap sedekah, digunakan untuk kemaslahatan umat. Karena Rasulullah sudah berbicara semacam itu, Abu Bakar As-Siddiq tidak akan pernah memberikan tinggalan Rasulullah kepada putrinya dan mantunya. Bahkan istri-istrinya pun tidak dikasih. Itu salah satunya ada peninggalan dari Madinah, terus daerah Fadak, 1/5 dari tanah rampasan di Khaybar. Itu kan gede sekali, sekarang ratusan miliar. Nggak dikasih. Karena nggak dikasih, apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah marah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan di situ diungkap fahajarathu Fatimatu hatta tuwfiyat. Di situ ada ungkapan hingga Siti Fatimah membiarkan tidak mau bicara dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kakeknya hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan itu adalah Siti Fatimah tidak mau bicara lagi hingga 6 bulan kemudian setelah Rasul wafat. 6 bulan kemudian Siti Fatimah wafat. Ternyata yang dimaksud adalah tidak mau membicarakan lagi masalah pertanyaan waris. Masya Allah. Ini pelajaran yang kita ambil apa? Janganlah kita menyangka orang saat ia berbuat kejelekan dianggap jelek terus. Bisa jadi satu saat dia mudah jelek, sepuhnya dia menjadi orang yang paling baik di antara kita. Nah, begitu Pak. Insya Allah bisa difahami ya. Kita lanjutkan. Wala kabiratan ma'al istighfar. Dan tidak dianggap dosa besar apabila dosa besar itu diikuti dengan istighfar. Masya Allah. Wala kabiratan ma'al istighfar. Ay at-taubah. Kenapa? Orang yang melakukan dosa besar itu tidak dianggap dosa besar karena dia bertaubat kepada Allah, ngikutin perintah Allah, wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara tobat, jangan tobatnya tomat. Tobat kumat. Tapi dengan syarat selalu menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan dia akan berjanji tidak akan melakukan lagi. Itu kan taubat nasuha begitu. Fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat itu tamhu, bisa menghilangkan itu apa taubat atharul khati'ata, dari pengaruh kesalahan. Wa in kanat kabiratan, meskipun kesalahan itu besar, itu bisa hilang, bisa musnah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ini. Cukup. Semoga bermanfaat ilmu kita, dan insya Allah nanti kita ketemu setelah hari raya ya. Bisa Juni ya. Meinya kan libur kan? Karena pas apa?
pas Idul Fitri kan, pas Idul Fitri. Insya Allah kan ini semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita ketemu lagi nanti pada bulan Juni nanti. Semoga wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.